Ya teman-teman, banyak yang bertanya ya, tabu lamput saya dibilang subur, pakai pupuk merek apa? Ya jadi jawabnya bingung teman-teman, mau bilang merek apa ya? Karena semua pupuk kita buat sendiri teman-teman. Jadi ada yang dari rumput liar, ada dari daun-daunan, ada dari kotoran hewan. Ya kita pupuknya rakit sendiri. Nah bagaimana cara membuat pupuknya? Ya salah satunya saya memanfaatkan dari buah busuk. Ya, kali ini saya akan membahas tentang cara membuat pupuk dari buah jeruk busuk dengan cara cepat dan hasil yang super subur. Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah ini kita sudah ngumpulin buah busuk dari hasil jualan buah kemarin ya. Jadi kita akan manfaatkan ini sebagai pupuk dengan cara cepat, tanpa ribet, tanpa bahan-bahannya, tanpa beli. Jadi juga bisa buat dalam jumlah yang super banyak dengan cara seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, kita lagi berada di pasar, lagi jualan buah ya. Di pasar ini kalau sebelum hari raya lumayan ramai, jadi kita membawa buahnya lumayan agak banyak. Ini suasana masih pagi sekali ya. Ya teman-teman, kondisinya agak hujan tapi rame ya. Ya kalau dapat buah busuk kita syukur, nggak dapat ya malah syukur lagi, lebih untung ya. Ya seperti ini, kalau kita beli buah di pasar pasti dioplos dengan ada yang busuk sedikit ya. Tenang saja, buah busuk ini kita akan manfaatkan sebagai pupuk super subur. Ini kita lagi sortir nih, ibu saya yang jualan, saya yang nyotir ya. Sudah agak siangan, kita sudah dapatkan buah busuknya juga. Nanti kita akan pindah tempat lagi kalau sampai sore ya. Ya ini tempatnya lain, jeruk sudah hampir habis ya. Nah ini buah busuknya kita udah dapat dikit teman-teman. Inilah akan kita jadikan pupuk super subur tanpa ribet, tentu dengan cara super cepat dan tanpa biaya. Ya teman-teman, akhirnya saya sampai di kebun yang ada di dekat rumah ya. Setelah 3 hari kita jualan di Denpasar, karena sebelum hari raya kan cukup ramai teman-teman. Jadi kita di Denpasar selama 3 hari. Ya ini hampir seminggu kita tidak lakukan penyemprotan pakai pestisida ya. Kalau di Labu Siam sih, kalau mau semprot ya harus tiap hari, kalau enggak ya enggak usah teman-teman, karena daunnya kan tumbuh tiap hari. Sekarang kita semprot 2 hari lagi tuh sudah tumbuh daun yang banyak ya, jadi dipastikan tumbuh daun baru, jadi daun baru belum kena pestisida ya. Jadi kalau Labu Siam rahasianya cuma satu, kita harus subur, jadi daun akan tumbuh terus menerus ya. Nah ini teman-teman, kalau kita berkebun di pot atau di pekarangan atau dimanapun, kita memerlukan pupuk yang banyak ya. Kalau pupuk terlalu banyak kita beli, ya tentu biayanya akan nambah ya. Sedangkan teman-teman tahu sendiri kalau hasil perkebunan itu tidak akan selalu mahal. Jadi kalau teman mau menggunakan pupuk yang mahal, pas nanti harga perkebunan harganya murah, hasil kebun maksudnya harganya murah, itu bisa rugi. Tetapi kalau kita buat pupuk sendiri dengan biaya super murah, pas hasil kebun harganya murah, kita tidak rugi. Seperti itu teman-teman. Nah ini kita sudah seminggu tidak semprot ya, jadinya daunnya sudah ada yang mulai bolong dikit. Tapi buahnya masih aman ya. Nanti kita semprot teman-teman. Iya, ini ya. Ini daunnya tidak pakai penyubur tentunya. Nah, lihat buahnya masih ada ya. Ya, ini kita ngerekamnya pakai HP, jadi kita belum punya kamera yang bagus untuk merekam ya. Suatu saat ya, semoga bisa beli kamera yang bagus dan bisa menggunakannya tentunya teman-teman. Kita masih pakai HP ya, cuman untuk sharing-sharing ya. Ini lihat daun kol sudah bolong-bolong. Beberapa sudah ada yang dipanen. Ya. Jadi di pot seperti ini maupun di kebun, pupuk itu sangat penting teman-teman. Iya. Sekarang kita akan buat pupuk dari buah busuk, tentunya dengan cara cepat. Mau buat dengan cara banyak atau cepat bisa, dan tanpa ribet ya, tanpa memerlukan bahan-bahan yang beli lagi ya, seperti EM4 atau gula merah dan sejenisnya teman-teman. Ya teman-teman, ini bahan-bahannya untuk membuat pupuk dari buah busuk ya. Tentunya ada kohe yang bertelur, kohe lain juga bisa, ada air, ada ember pengaduk, ada ember buat numbuk ini teman-teman. Jadi buat menghancurkan buahnya supaya lebih cepat proses pembusukannya teman-teman. Ya tentunya pakai tanah ya. Kalau tanahnya kita ngambil di sini teman-teman. Kita nggak pakai wadah untuk pupuknya ya. Jadi kita buat lubang. Jadi yang bilang kalau mau buat banyak gimana? Kalau makin banyak kita buat lubang semakin besar. Jadi ini kita buat lubang secukupnya ya. Kalau nggak ada lubang, teman-teman bisa pakai drum atau wadah-wadah lain teman-teman.
Kalau ini kita buat lubang ya, lebih cepat pembusukannya seperti ini teman-teman. Jadi buat lubang secukupnya. Nah, kira-kira sudah cukup seperti ini teman-teman. Ya, sekarang kita hancurkan buahnya ya. Jadi tidak dihancurkan bisa, tapi kalau mau lebih cepat kita hancurkan. Semakin hancur makin cepat. Ini kita bisa lakukan dengan cara ditumbuk ya. Nah, ini kita tampung di ember yang ember cat ini ya, ini agak kuat. Jadi kita bisa menghancurkannya di sini teman-teman. Ini kan ada yang busuk, ada yang waktu galungan, ini buah ada yang kuningan ya. Secara galungan dan kuningan, jadi ini 2 kali sebenarnya teman-teman. Dapat cuman segini buah busuknya ya. Tapi ini akan jadi pupuk yang banyak lumayan ya. Karena kita oplos dengan kohe yang petelur dan tanah. Ya, kita hancurkan seperti ini. Jadi ini kita tidak memakai E4 atau gula merah atau bahan lain ya, yang tentunya teman-teman harus beli. Tapi kalau kesuburan, saya jamin ini lebih bagus karena kita oplos dengan tanah. Nih lihat, kita sekarang tambahkan kohe yang petelur dicampur air ya. Ini gunanya untuk mempercepat pembusukan dan ya tentunya lebih subur, lebih cepat pembusukan dan lebih subur. Ya tentunya lebih bagus ya. Nah, kita ratakan. Jangan lupa dicampur tanah ya. Sekarang kan di buah busuk ini masih banyak ulatnya tuh. Nanti kalau sudah pakai tanah dan kohi ini dicampur, pupuk buah akan jauh lebih cepat busuk sehingga ulat-ulat itu akan mati. Ulat-ulat yang ada di buah itu akan mati karena dicampur tanah ya. Kalau mati mereka langsung jadi pupuk juga. Jadi ulat-ulat itu langsung busuk di sini ya, karena kita campur dengan tanah. Itu bukan habitat ulat lagi ya. Kalau kita nggak campur tanah, ulatnya masih hidup sampai nunggu buahnya busuk. Kalau ini kan sudah campur tanah, buah langsung busuk ya, 2 atau 3 hari buahnya langsung busuk teman-teman. Jadi lalatnya ulat-ulat juga akan mati teman-teman. Ya seperti ini ya, ini kita baru buat 1. Nah selanjutnya sisanya kita lakukan seperti yang tadi teman-teman. Kita taruh kuahnya, kita tumbuk ya, kita campur tanah dan kohe tentunya. Nggak pakai kohe juga bisa intinya teman-teman, tapi kesuburannya beda, terus kecepatan pembusukannya juga beda ya. Ya jadi makanya lebih menguntungkan kita pakai kohe. Nggak pakai kohe intinya cuma tanah dan air juga bisa. Subur juga lumayan subur ya daripada tidak pakai pupuk, karena ini semua buah kalau dibusukkan akan menjadi pupuk. Nggak perlu pisang, pokoknya buah apa aja. Jadi ada yang bilang ini tersubur, itu yang tersubur. Semua buah dibusukkan bisa jadi pupuk teman-teman. Jadi kebetulan saya punya buah jeruk ya, kita pakai jeruk. Kalau punya buah lain juga bisa buah lain teman-teman. Nggak mesti buah jeruk atau buah pisang atau buah lain aja bisa. Ya sekarang kita uruk ya, kira-kira seminggu sudah siap kita pakai ya. Dengan cara seperti ini pembusukan jauh berjalan lebih cepat ya, karena dicampur dengan tanah, air dan kohe tentunya. Nah kira-kira setelah 1 minggu pupuk sudah bisa kita jadikan media tanam tabula pot bagian bawahnya ya. Untuk tabula pot besar ya, yang akarnya sudah kuat. Kalau yang kecil jangan teman-teman. Kalau tanaman pohon-pohonan yang sudah besar, teman-teman bisa lakukan pemupukannya seperti ini. Buat lubang melingkar, terus kita taburkan pupuknya. Kalau untuk di polybag bisa juga teman-teman, tapi teman-teman harus campur lagi ya. Nah umpama pupuk seperti ini, teman-teman campur dengan tanah lagi, campur dengan sekam ya, karena ini masih dalam bentuk pupuk, masih keras teman-teman, bukan langsung media tanam jadi ya. Ya bisa seperti ini ya. Jadi dengan seperti ini kita buat sendiri semua, biaya berkebun tentunya akan jadi sangat murah sekali teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan semua apa yang ada ya. Jadi intinya teman-teman, nggak mesti jeruk busuk atau pisang busuk atau apa. Intinya semua buah yang busuk bisa dijadikan pupuk seperti itu teman-teman. Jadi dengan pemupukan yang baik dan tepat dan organik, kita bisa merawat tabula pot itu baik untuk jangka panjangnya ya, dan keadaan tanah jauh lebih sehat ya daripada pupuk kimia yang memang bisa membuat subur sangat cepat ya, tapi untuk jangka panjang itu kurang bagus teman-teman. Jadi segini dulu videonya teman-teman, cara membuat pupuk dari buah busuk. Terima kasih telah menonton.